Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga limpahan rahmatnya selalu diberikan untuk kita semua. Selawat dan salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Keluarga jemaah haji dan masyarakat Indonesia, tentunya serta rekan-rekan media yang dirahmati Allah, operasional penyelenggaraan ibadah haji pada hari ini, yaitu Sabtu 29 Juni 2024, telah memasuki hari ke-49. Fase pemulangan jemaah haji hingga tanggal 28 Juni 2024 pukul 9 malam waktu Arab Saudi atau 29 Juni 2024 pukul 1 waktu Indonesia Barat, jemaah haji dan petugas yang telah diterbangkan ke tanah air berjumlah 51.746 orang. Mereka tergabung dalam 131 kelompok terbang. Berdasarkan data dari Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu atau Siskohat, pada 29 Juni 2024 pukul 7.22 waktu Indonesia Barat, jemaah haji Indonesia yang wafat berjumlah 316 orang. Sebelum meninggalkan kota Mekah Al-Mukarramah, jemaah haji diwajibkan tawaf wada. Merujuk pada buku manasik haji yang diterbitkan oleh Kementerian Agama, tawaf adalah satu wajib haji. Tawaf wada merupakan penghormatan akhir kepada Baitullah atau tawaf perpisahan sebelum meninggalkan kota Mekah. Tawaf wada hukumnya adalah wajib. Menurut Syafi'iyah, Hanafiyah, dan Hanabilah, bagi yang meninggalkan tawaf wada akan dikenakan dam dengan menyembelih kambing. Sedangkan menurut Imam Malik, Daud, dan Ibnu Munzir, tawaf wada hukumnya sunnah. Kewajiban tawaf wada gugur dan tidak dikenakan dam bagi jemaah wanita yang sedang haid atau nifas, istihadah, orang yang beser, anak kecil, orang yang fisiknya lemah, orang yang luka darah keluar terus, orang yang tertekan, dan orang yang tertinggal rombongan. Wanita haid cukup berdoa di depan pintu Masjidil Haram ketika akan meninggalkan Mekah. Jemaah haji lemah karena usia atau sakit sehingga mengalami kesulitan jika melaksanakan tawaf wada. Tawaf wada dapat disatukan dengan tawaf ifadah bagi jemaah dalam kondisi uzur, misalnya sakit yang menjadikannya sangat berat atau tidak memungkinkan melaksanakan keduanya secara terpisah. Jemaah yang masa tinggal di Mekah sangat terbatas karena harus segera pulang ke tanah air, khususnya jemaah haji gelombang pertama, kloter pertama. Sebagai komitmen dalam melayani para tamu Allah sebaik mungkin, petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi memfasilitasi jemaah haji Indonesia yang belum pernah ke Masjidil Haram untuk melihat dan berdoa di depan Ka'bah. Ada sejumlah jemaah yang sejak awal kedatangan di Mekah dirawat di Klinik Kesehatan Haji Indonesia atau KKHI di Mekah yang diantar PPIH ke Masjidil Haram. PPIH mengantar jemaah dengan ambulans dari KKHI lalu masuk ke Masjidil Haram dengan menggunakan kursi roda hingga naik ke lantai 2. Di lantai 2, jemaah diberikan kesempatan untuk berdoa menghadap Ka'bah. PPIH masih akan terus melakukan pendataan dan mencoba memfasilitasi jemaah yang belum pernah ke Masjidil Haram untuk berdoa di depan Ka'bah. Bahkan, jika secara kondisi kesehatan jemaah sudah memungkinkan untuk melakukan umrah, PPIH akan memfasilitasi, mendampingi, dan mengantar jemaah untuk menunaikan umroh sunnah. Semoga upaya ini dapat memberikan kebahagiaan tersendiri bagi jemaah. Pada hari ini, Sabtu 29 Juni 2024, jemaah haji yang diterbangkan ke tanah air yaitu berjumlah 6.269 orang.
Mereka tergabung dalam 16 kelompok terbang dengan rincian sebagai berikut. Debarkasi Balikpapan BPN sebanyak 321 jemaah 1 kloter. Debarkasi Lombok LOP sebanyak 393 jemaah 1 kloter. Debarkasi Jakarta Bekasi JKS sebanyak 880 jemaah 2 kloter. Debarkasi Padang PDG sebanyak 393 jemaah 1 kloter. Debarkasi Surabaya SUB sebanyak 742 jemaah 2 kloter. Debarkasi Medan KNO sebanyak 360 jemaah 1 kloter. Debarkasi Solo SOC sebanyak 1080 jemaah 3 kloter. Debarkasi Makassar UPG sebanyak 450 jemaah 1 kloter. Debarkasi Kertajati KJT sebanyak 440 jemaah 1 kloter. Debarkasi Palembang PLM sebanyak 450 jemaah 1 kloter. Debarkasi Banjarmasin BDJ sebanyak 320 jemaah 1 kloter dan Debarkasi Jakarta Pondok Gede JKG yaitu sebanyak 440 jemaah 1 kloter. Akhir kata, mari kita doakan agar seluruh jemaah haji Indonesia diberikan kekuatan serta kesehatan dalam menjalani ibadahnya di Tanah Suci, lalu kembali ke tanah air dengan meraih kemabruran. Amin ya robbal alamin. Haji Indonesia, haji ramah lansia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.